Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Inggris. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pujiah Siti Balkis, SSI MPD. Nah, kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis kami tentang sistem pendidikan Inggris. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan dulu anggota-anggota yang ada di kelompok kami. Nah, kami adalah anggota kelompok 1 dari pendidikan matematika non-reguler. Nah, kelompok 1 ini yang pertama anggotanya adalah Nita Widiati Ananda, Titis Dwi Nurhanisa, Indi Alsi Siti Nurjania, dan Desmianti Purwanti. Kita langsung ke membahas tentang sistem pendidikan Inggris. Pendidikan di Inggris ini diatur dan diawasi oleh Department for Education dan Department for Business, Innovation, and Skills. Nah, otoritas lokal itu bertanggung jawab menerapkan kebijakan untuk pendidikan dan sekolah negeri di tingkat lokal. Nah, jadi, yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan setiap pendidikan di sekolah swasta ataupun negeri itu adalah otoritas lokal atau pemerintah lokal. Jadi, tidak langsung pemerintah pusat, tetapi pemerintah lokal yang mengatur atau menerapkan kebijakan-kebijakan terkait tentang pendidikan di sekolah. Nah, Inggris itu mempunyai lebih dari 3.000 institusi pendidikan yang menerima pelajar internasional di berbagai level dengan ribuan pilihan bidang studi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa negara Inggris ini memiliki banyak sekali universitas terbaik di dunia. Misalnya, yang tiap orang pasti sudah mengenalnya yaitu Oxford University. Lalu ada Cambridge University. Dan selanjutnya ada Universitas London. Dan masih banyak lagi universitas atau sekolah tinggi yang sangat terkenal yang berasal dari Inggris ini. Nah, oleh karena itu memang pendidikan di Inggris ini patut disebut pendidikan atau sistem pendidikan terbaik di dunia. Terbukti karena banyak sekali universitas yang menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat baik atau yang banyak dikenal oleh dunia. Nah, di samping itu terdapat juga beragam akses pendidikan dan pelatihan yang dapat dipilih dengan mengkombinasikan berbagai pilihan bidang studi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan. Nah, metode pengajaran yang digunakan oleh sistem pendidikan di Inggris ini bertujuan untuk mempersiapkan murid dengan keterampilan yang diperlukan di pasar global, jadi mendunia ya tujuannya. Nah, sekolah itu menyediakan berbagai macam jurusan yang bisa anak-anak pilih atau peserta didik pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta minat dari anak-anak yang ada di Inggris ini. Nah, sistem pendidikan di Inggris itu dibagi menjadi 4 bagian utama. Nah, anak-anak di Inggris itu sudah harus secara hukum menghadiri atau sudah wajib mengenyam pendidikan dasar serta menengah yang berlangsung dari umur atau dari usia 5 tahun hingga 16 tahun. Nah, jadi pemerintah Inggris ini memberikan fasilitas atau mewajibkan kepada anak-anak yang ada di Inggris ini baik warga lokal ataupun warga asing yang sudah lama tinggal di Inggris ini untuk menempuh pendidikan dasar dan menengah dari umur 5 tahun hingga 16 tahun. Dan kalau misalkan bersekolahnya di public school atau sekolah yang negeri, ini akan gratis karena sudah dibiayai oleh pemerintahnya.
Nah, ini ada bagian utama pendidikan di Inggris. Yang pertama itu primary education. Jadi yang pertama itu primary education atau pendidikan dasar. Selanjutnya setelah primary education itu adalah secondary education atau pendidikan menengah. Nah, setelah itu further education atau pendidikan lanjutan. Nah, setelah further education ini adalah higher education atau pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang primary education terlebih dahulu. Nah, pendidikan dasar atau primary education. Nah, pendidikan dasar di negara Inggris ini dimulai pada usia 5 tahun sampai dengan usia 11 tahun. Jadi kurang lebih berlangsung SD atau pendidikan dasar ini kurang lebih berlangsung 6 tahun ya. Sama seperti pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu SD itu sama 6 tahun. Nah, untuk di negara Inggris ini pada pendidikan dasarnya itu terdiri dari 2 key stage atau key stage itu adalah tahapan sistem pendidikan yang ada di Inggris. Nah, untuk lebih jelasnya terkait key stage nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, jadi di pendidikan dasar ini key stage yang ditempuh itu ada 2, yaitu key stage 1 dan key stage 2. Nah, jadi di setiap key stage itu ada ujian. Jadi key stage 1 ujian, setelah itu baru ke key stage kedua. Nah, anak-anak yang meninggalkan sekolah dasar atau meninggalkan primary education ini pada usia 11 tahun pindah atau melanjutkan sekolah ke secondary education atau pendidikan menengah, sekolah menengah. Nah, orang tua yang memiliki anak dan akan melanjutkan ke sekolah selanjutnya itu bisa memilih untuk menyekolahkan atau mendidik anak-anaknya di sekolah seperti apa, baik itu negeri ataupun swasta. Nah, tapi untuk public school atau sekolah negeri di Inggris ini memiliki fasilitas atau digratiskan oleh pemerintahnya. Nah, semua anak di Inggris yang berusia antara 5 dan 16 tahun berhak mendapatkan tempat gratis di sekolah negeri. Nah, jadi sesuai pernyataan tersebut, jadi sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hukum pemerintah Inggris bahwa anak-anak yang berusia 5 hingga 16 tahun ini berhak mendapatkan sekolah gratis, tetapi di public school atau sekolah negeri. Berbeda lagi dengan kalau misalkan orang tua ingin menyekolahkan di swasta, di pendidikan swasta, itu pasti akan berbayar ya, lebih mahal juga. Karena pajaknya pun cukup mahal nih untuk sekolah yang swasta ini. Nah, untuk selanjutnya pendidikan menengah akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian pendidikan menengah di Inggris. Nah, ini dari usia 11 sampai 16 tahun siswa memasuki sekolah menengah. Nah, ini gabungan antara key stage ketiga dan keempat. Nah, untuk memulai langkah mereka menuju mengambil GCSE atau disebut dengan General Certificate of Secondary Education, atau disebut dengan Sertifikat Umum Pendidikan Menengah. Nah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Inggris itu wajib. Nah, setelah usia 16 tahun, maka pendidikan di Inggris ini bersifat opsional. Nah, kemudian ada pendidikan lanjutan. Nah, ini setelah siswa menyelesaikan pendidikan menengah, nah mereka memilih pilihan untuk memperluas ke pendidikan lebih lanjut atau mengambil A level atau Advanced level atau BTSI, yaitu Business and Technology Education Council, atau kualifikasi lainnya, masih banyak yang lainnya. Nah, siswa yang berencana untuk kuliah atau universitas harus menyelesaikan pendidikan lebih lanjut. Nah, kemudian setelah pendidikan lanjut ada yang namanya pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan tinggi di Inggris, nah ini disediakan oleh perguruan tinggi, universitas, dan perguruan tinggi swasta.
siswa di Inggris ini biasanya memasuki pendidikan tinggi sebagai diploma dari usia 18 tahun dan seterusnya. Dapat belajar untuk berbagai kualifikasi kejuruan dan akademik. Nah, termasuk sertifikat pendidikan tinggi dan sertifikat nasional yang lebih tinggi. Itu diploma pendidikan tinggi, diploma nasional lebih tinggi, dan gelar dasar, gelar sarjana, dan gelar master dan gelar terintegrasi dalam kedokteran gigi dan ilmu kedokteran hewan. Nah, ini pendidikan tinggi di Inggris. Nah, sistem pendidikan di Inggris, ini dibagi menjadi 4 tahapan atau disebut dengan key stage. Key stage yang pertama yaitu siswanya itu harus berumur minimal usianya itu 5 sampai 7 tahun. Nah, ini berlangsung di sekolah dasar. Nah, kemudian ada key stage kedua yaitu berlangsung di sekolah tingkat menengah. Nah, ini juga berlangsung di sekolah dasar. Kemudian jadi kalau di kita itu kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kalau di sini disebut dengan key stage 1 dan key stage kedua. Nah, kemudian ada yang namanya key stage ketiga. Kalau key stage ketiga itu usianya berumur 11 sampai 14 tahun. Kalau di Indonesia itu disebutnya SMP ya. Kalau ini disebutnya key stage ketiga, itu berlangsung di sekolah tingkat menengah. Kemudian yang keempat yaitu key stage keempat itu berumur antara 14 sampai 16 tahun. Nah, ini berlangsung di sekolah tingkat menengah. Nah, untuk sekolah dasar gabungan antara key stage 1 dan key stage kedua. Nah, untuk menengah itu key stage ketiga dan key stage keempat. Nah, kemudian siswa dinilai di akhir setiap tahap. Nah, ini penilaian paling penting terjadi pada usia 16 tahun. Ketika siswa mengejar sertifikat pendidikan menengah GCSE atau umum. Nah, siswa menyelesaikan GCSE mereka memiliki pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih lanjut dan kemudian potensi pendidikan tinggi atau menyelesaikan sekolah dan pergi ke dunia kerja. Nah, sekian sistem pendidikan di Inggris. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.